Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tanah longsor menimpa rumah warga di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kejadian ini menyebabkan 2 orang anak meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tanah longsor menimpa rumah warga di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini menyebabkan 2 orang anak meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan. Kapolsek Tebing Tinggi Ibda Andi menjelaskan, longsor menimpa rumah milik Dodi, warga Desa Teluk Pengkah. Sebelum kejadian, Dodi sedang berada di belakang rumah, namun tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang ternyata berasal dari runtuhan tanah. Ia langsung berlari ke depan rumah dan melihat bagian depan rumahnya telah tertimpa longsor. Di sana, adik Dodi sedang bermain bersama 3 temannya, Farida, Jihan, dan Haira. Dodi berhasil menyelamatkan Naira dan Haira dengan membawa keduanya keluar rumah. Namun saat kembali ke tempat untuk menyelamatkan yang lain, tanah sudah menimbun rumah sepenuhnya. Warga bersama anggota Polsek Tebing Tinggi, Babinsa, dan petugas pemadam kebakaran segera melakukan upaya pencarian terhadap Jihan dan Farida. Sekitar pukul 10 malam, kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mereka langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, namun sayangnya nyawa keduanya tidak dapat diselamatkan. Bencana alam, tepatnya tanah longsor yang terjadi di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Adapun kronologi singkat yang perlu saya sampaikan, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2025, kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peristiwa bencana alam tersebut. Kami langsung mendatangi TKP, melaksanakan olah TKP, dan melaksanakan evakuasi. Selama 2 jam kami melaksanakan evakuasi, korban berhasil kami keluarkan dari timbunan tanah tersebut. Korban langsung kami bawa ke rumah sakit terdekat, dan hasil otopsi dari dokter, korban dinyatakan meninggal dunia. Pasca kejadian, jenazah kedua korban langsung dimakamkan oleh keluarga. Ratnasari, Kompas TV Jambi. 13.000 vaksin PMK untuk hewan ternak sapi dan kerbau didistribusikan ke 6 daerah di Bengkulu, menyusul masih tingginya kasus penyakit PMK di sejumlah daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyalurkan 13.900 vaksin PMK untuk hewan ternak sapi dan kerbau. Ribuan vaksin ini disalurkan ke 6 daerah, yaitu Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Muko-Muko, Bengkulu Utara, dan Kepahiang. Vaksin PMK yang disalurkan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan permintaan yang sebelumnya diajukan. Ke-6 daerah tersebut diprioritaskan menerima vaksin PMK karena jumlah populasi hewan ternak dan masih tingginya kasus PMK di wilayah tersebut. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, hingga saat ini masih terdapat 563 ekor sapi dan kerbau yang terjangkit penyakit ini. Nah, periode yang ketiga ini kita mendapat distribusi vaksin PMK dari pusat itu sebanyak 13.900 dosis. Seperti beberapa tahun yang lalu ya, tahun-tahun kemarin, wilayah ini memang terdampak kasus PMK, sehingga kan vaksin itu harus ada booster ya. Boosternya itu minimal ya setahun sekali, makanya ini sudah di tahun 2025 ini harus dilakukan vaksinasi lagi agar kekebalan tubuh dari ternak-ternak kita itu bisa terjamin kesehatannya. Sementara untuk wilayah lainnya juga dipastikan akan mendapat bantuan vaksin PMK saat pendistribusian tahap selanjutnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, harga beras di pasar tradisional di Kota Bengkulu masih stabil, berkisar Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai dan bawang merah saat ini mulai berangsur tinggi. Hampir sebulan lebih harga beras di pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kenaikan dan tak kunjung turun. Diakui pedagang, harga beras saat ini berkisar Rp13.500 hingga Rp19.000 tergantung merek dan kualitas beras. Sejak mengalami kenaikan harga, pedagang mengaku penjualan beras mulai turun, terlebih di tengah beredarnya beras oplosan saat ini. Tidak hanya itu, pedagang memprediksi harga beras akan semakin melonjak seiring dengan masuknya musim kemarau.
Masih stabil untuk sekarang, masih kayak di bulan kemarin. Soalnya kan yang terakhir naik itu masih di bulan kemarin. Cupaan kami paling murah 21. 21.000. Kalau paling mahalnya berapa, Bang? Itu beras Padang. Beras Padang 31. 31.000. Tembus 31.000 ya, Bang. Karena kenaikan di bulan kemarin ya? Enggak, kalau beras Padang masih stabil. Kemungkinan bulan ini baru naik. Ya, stoknya orang dari luar banyak yang Kemarau ini juga. kemarau juga faktor cuaca kan faktor. Udah berapa lama kalau cabai naik, Bu? Itu sih nggak terlalu naik itu, tapi ya lumayan naik. Itulah ya kemarin itu udah agak 35, hampir seminggu ya. Udah seminggu ya, Bu? Seminggu Selain, berguyur itu. selain cabai, bawang mungkin Bawang merah yang ini nih yang tinggi nih yang itu berapa, Bu? Bawang merah? 60.000. Per kilonya ya, Bu? Iya. Oke. Biasanya kan 45. Tidak hanya beras, bahan pokok lain seperti cabai dan bawang juga mengalami kenaikan harga. Bawang merah per kilogram dijual dengan harga Rp60.000 dan cabai Rp50.000. Sonmet Arin, pedagang sayur. Menurut pedagang, naiknya harga komoditas tersebut disebabkan karena pasokan dari petani yang kurang menjelang musim kemarau. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kendaraan dinas ditemukan menunggak pajak saat dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Kendaraan dinas tersebut langsung ditahan dan diminta untuk membayar pajak. Kendaraan dinas ditemukan menunggak pajak saat dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Kendaraan dinas tersebut langsung ditahan dan diminta untuk membayar pajak. Satu persatu kendaraan dinas milik sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu diperiksa oleh petugas gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat aset daerah yang masih layak digunakan hingga ketaatan membayar pajak. Hasilnya ditemukan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 menunggak pajak. Kendaraan tersebut langsung ditahan dan dipasang stiker tunggak pajak oleh petugas Satpol PP. Kebanyakan kendaraan dinas menunggak pajak karena pemakai lupa membayar pajak dan belum adanya dana dari OPD. Selain menindak kendaraan menunggak pajak, petugas juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang tak layak pakai, akan dikembalikan ke daerah dan dilakukan lelang untuk pemasukan daerah. Untuk kendaraan roda 2 baru roda 4 itu baru terdata 2 unit yang tidak patuh pajak kendaraan, langsung dilakukan penindakan dan penempelan stiker terhadap kendaraan tersebut, dan ada beberapa kendaraan roda 2 yang juga sama yang tidak patuh, itu tetap lakukan penahanan, dan kami masih tetap memberikan kebijakan kalau ingin mengurus pajak. Kami sudah menyediakan mobil samsat keliling. Dari data BKAD, ada 3.809 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengecekan dilakukan untuk melihat kelayakan kendaraan dinas. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Untuk mengatasi banjir yang rutin melanda Kota Jambi setiap tahunnya, pemerintah mulai membangun kolam retensi di sejumlah titik kritis. Proyek ini diharapkan menjadi jawaban atas keluhan warga selama ini. Untuk mengatasi banjir yang rutin melanda Kota Jambi setiap tahun, pemerintah mulai membangun kolam retensi di sejumlah titik kritis. Proyek ini diharapkan menjadi jawaban atas keluhan warga selama ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto bersama Wali Kota Jambi Maulana meninjau lokasi pembangunan kolam retensi di Kota Jambi. Proyek ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi risiko banjir yang setiap tahun melanda kawasan permukiman. Sejumlah wilayah di Kota Jambi menjadi langganan banjir dalam beberapa tahun terakhir. Memang dari dulu problem kota di seluruh Indonesia adalah masalah banjir. Dan kita tentu bagaimana Jambi ini menjadi kota pertama yang bisa selesai persoalan banjirnya. Maka dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur, kita berkolaborasi terus bagaimana menyelesaikan. Hari ini kita meninjau salah satu kolam retensi. Ini harapan kita bisa menyelesaikan masalah banjir di Kota Jambi. Walaupun mungkin nanti kita akan evaluasi di mana-mana yang kemungkinan bisa kita intervensi sehingga memang banjir kota betul-betul selesai. Di sini alhamdulillah kita gotong royong pembebasan lahannya, baik dari pusat kita bantu 45 miliar, kemudian kota bantu 5 miliar, provinsi 25 miliar, jadi 75 miliar itu gotong royong. Itulah namanya negara, harusnya bergotong royong.
Edi Purwanto meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 dan pihak rekanan agar bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis dan tepat waktu. Jambi dan seluruh masyarakat Kota Jambi, terima kasih dengan Komisi 5 DPR RI yang mewakili Jambi, ada Pak Edi Purwanto, ada juga Pak Haji Bakri, berkolaborasi. Diawali dengan kunjungan kerja Komisi 5, kemudian kami memaparkan permasalahannya. Alhamdulillah sudah turun dana yang akan dioptimalkan untuk pembebasan lahan di sini. Kami akan terus berkoordinasi, berkolaborasi, minta dukungan penuh dari anggota DPR RI kita. Inilah wakil kita untuk menyuarakan aspirasi kita di pusat. Alhamdulillah beliau komit, dan banyak lagi titik-titik lain yang akan beliau bantu, flyover misalnya, kemudian bagaimana meningkatkan status jalan nasional kita untuk lebih lebar masuk kota Jambi, sehingga kota ini tumbuh bersama. Kalau kolaborasi seperti ini rasanya enak, kita membangun cepat ya, Pak Edi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Pembangunan kolam retensi ini ditargetkan rampung pada Mei 2026 mendatang dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk pengendalian banjir di kota Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi sepekan kali ini. Saya Sucianisa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.